Terima kasih masih di Sindo Prime, pemirsa. Seluruh sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pada area pagar laut Tangerang, Banten yang sebelumnya sudah terbit akan dibatalkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid menegaskan semua sertifikat di luar garis pantai akan dibatalkan. Di garis bawahi ya pemirsa, dibatalkan. Nusron mengakui proses pembatalan sertifikat kepemilikan tersebut tidak mudah karena potensi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Meski demikian, ia memastikan pembatalan sertifikat tetap berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kementerian ATR BPN sudah melakukan pembatalan sertifikat kepemilikan di Laut Tangerang sebanyak 50 unit, termasuk SHGB perusahaan Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Sebelumnya seperti yang kita tahu bersama, Ombudsman RI merilis hasil investigasi mereka masih berkaitan dengan polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuannya diantaranya adalah kerugian nelayan mencapai 24 miliar rupiah hingga ada unsur pidana. Ya, Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan informasi 2 Desember 2024 terkait keberadaan pagar laut yang dinilai merugikan para nelayan dari sisi ekonominya. Jadi laporan Ombudsman Provinsi Banten ini terkait investigasi yang sudah dilakukan sejak 19 Desember 2024 lalu menyebut nelayan menderita kerugian hingga 24 miliar rupiah. Tidak hanya itu, Ombudsman juga menemukan indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot Tangerang. Ombudsman juga mendapati unsur pidana lain yakni pagar tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Woi, udah habis itu udah ya. Ini masalahnya. Hal yang sama ternyata terjadi juga yang di Kohot, tapi kan tetap timbul. Jadi kita mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi pidana tersebut. Ya, ini indikasinya, dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan dan segala macam itu tentu harus didalami lagi. Ya, karena ini melibatkan 16 desa dari 6 kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan pemastian apakah itu memang dilakukan ada di area laut atau bukan. Nah, kami juga mencatat ada beberapa indikasi pidana yang lainnya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, itu pagar tidak berizin, ya, potensi dampak terhadap lingkungan, gangguan ketertiban umum, kerugian masyarakat yang kami perkirakan minimal adalah sebesar 24 miliar, adanya upaya penguasaan ruang laut yang dibuktikan dengan beberapa dokumen yang kita peroleh, dan adanya peredaran 2 surat yang diduga palsu yang digunakan untuk mendukung upaya pengajuan mendapatkan wilayah ruang laut tersebut. Ya, jadi kita berharap dan berkeyakinan ini indikasi kuatnya pagar laut itu motifnya adalah penguasaan ruang laut. Polisi terus mengusut kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan untuk proyek pagar laut di Desa Kohot, Tangerang. Selain pemalsuan dokumen, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini. Kita akan bahas lebih dalam di segmen dialog kita bersama sejumlah narasumber istimewa saya, pemirsa. Kita sapa, ada Ketua Badan Satria Nusantara Rofi'i Muklis, lalu ada pakar TPPU Yenti Garnasi, dan juga mantan Kabareskrim Susno Duaji. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat semuanya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya ke Gus Rofi'i. Kan sempat disampaikan bahwa sertifikat ini, Gus Rofi'i, di sepanjang 30 km pagar laut tidak ada hubungannya. Karena yang dibatalkan 50 sertifikat di Desa Kohot ya. Nah, barusan kita mendapat informasi bahwa akan dibatalkan seluruhnya. Berarti ini apakah masih berkaitan atau tidak dengan yang ada di pagar laut, Gus Rofi'i? Oke, perlu saya sampaikan, kebetulan kami juga cross-check, jadi yang disampaikan Pak Menteri kemarin itu bukan di sepanjang pagar laut yang ada di daerah Kohot sekitarnya, tapi itu di daerah Bekasi. Jadi yang di daerah Kohot atau di
sebelah pagar laut. Kan kalau kita berbicara pagar laut itu kan meliputi 6 desa. Tetapi yang di cross check oleh Kementerian ATR, BPN yang kerjanya sangat bagus ini, Mas Nusron, kemudian Pak Wakil Menteri beserta seluruh jajarannya, itu masih di 50 yang dianggap musnah. Nah, kenapa kok dianggap musnah? Kan begitu. Ya. Berarti ada alasnya sebelumnya, cuman karena tanahnya tidak nampak, maka dianggap musnah. Itu masih 50. Ini harus clear ini. Jangan sampai kita membahas suatu persoalan yang mana Menteri ATR tidak pernah menyampaikan dicabut semua. Yang dicabut semua kemarin itu di Bekasi. Bukan Tangerang. Di Bekasi itu bukan di Tangerang. Kalau di Tangerang masih berkutat di Desa Kohot yang dianggap musnah. Nah, tetapi yang paling penting pagar laut ini kan tugasnya KKP. Nah, maka silahkan KKP untuk mengumumkannya. Kalau memang itu melanggar, sampaikan aja sanksinya apa, kan begitu. Kalau misalnya itu menyangkut pidana, ya silakan, berarti aparat kepolisian. Sebenarnya negara kita ini, Mas, itu sudah ada aturan masing-masing, ada tugas masing-masing. Nah, kalau yang punya tugas masing-masing ini mengerti tupoksinya, maka ini akan berlarut-larut. Justru ini yang dirugikan kan pihak PIK akhirnya kan, karena ada program PSN. Padahal PSN dengan kaitan pagar laut itu tidak ada kaitan sama sekali seperti yang disampaikan oleh Kemenko Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Kan begitu. Nah, jujur aja, karena saya sering mengadvokasi, justru sekarang ini yang paling penting adalah ketika pagar laut itu sudah dibersihkan pagarnya, ya silakan KKP untuk mengumumkannya kalau memang itu tugas KKP. Sedangkan kalau berkaitan tanah atau sertifikat yang muncul, itu berarti tugasnya ATR BPN. Nggak apa-apa, silakan aja diumumkan siapapun pemiliknya. Kalau memang itu melanggar karena negara kita negara hukum, ya umumkan. Cuman yang paling penting ya, kalau kita berbicara membela rakyat, membela nelayan, saya investigasi langsung ke Karangserang, Kecamatan Sukadiri. Saya juga memeriksa surat-suratnya, karena memang ada namanya Pak Hendra itu mengalami abrasi tanahnya. Surat-suratnya ada, Mas, bisa itu dihadirkan di iNews TV. Jadi dan itu dia masih masang pagar laut dari bibir pantai sampai karena untuk membatasi tanahnya itu gitu. Jadi ada warga di sana yang mengaku ke Gus Rofi'i bahwa tanahnya itu tadinya daratan, kemudian ditutupi menjadi air, sekarang menjadi lautan. Betul, itu di Karangserang, di Kecamatan Sukadiri. Dia juga izin namanya Taman Bermain Air. Dia mengajukan perizinan karena tanahnya sudah jadi air, sehingga dia punya namanya Taman Bermain Air di Desa Karangserang, Kecamatan Sukadiri. Silakan, saya bertanggung jawab atas semua ini. Nah, yang paling penting begini, Mas. Kalau kita memang niatnya membela rakyat, jangan hanya berkutat kepada nelayan pagar laut, karena pagar laut kan sudah dibersihkan tuh pagarnya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana nasib warga yang mengalami abrasinya. Karena selama ini pemerintah tidak pernah hadir kepada orang yang tanahnya hilang mengalami abrasi tersebut. Baik, Gus Rofi'i, karena tadi adalah temuan dari Anda, kemarin Ombudsman juga menyampaikan temuannya kepada kami bahwa nelayan mengalami kerugian dan sedang diselidiki dugaan apakah ada korupsi dan TPPU-nya di sana. Berarti gimana nih Gus Rofi'i? Apakah memang itu artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau menemukan? Mas, sekarang saya mau tanya, kalau itu kerugian para nelayan akibat pagar laut misalnya, nah kerugiannya itu bentuknya apa? Namanya kerugian itu kalau itu menyangkut pidana kan harus ada 2 alat bukti itu. Nah, siapa yang melaporkan? Yaitu yang mengalami kerugian tersebut. Itu clear. Kan begitu, Mas? Betul nggak?
Begitu gitu loh. Jadi jangan sampai sesuatu yang itu bukan menjadi ranah hukum terus diada-adakan. Karena begini Mas ya, pagar laut ini bukan cor-coran. Artinya cor-coran itu terbuat dari beton, bukan. Makanya Kementerian KKP menyampaikan bahwa sanksinya adalah sanksi administratif. Kenapa? Karena dia terbuat dari bambu. Ini sudah disampaikan oleh Kementerian KKP. Itu Mas. Baik Gus Rofi yang bisa Baik Gus Rofi yang bisa menjawab 2 alat bukti dan indikasi TPPU-nya sejauh apa? Saya minta tolong Bu Yenti. Bu Yenti, TPPU di kasus pagar laut ini atau mungkin melihat sertifikat laut kok punya sertifikat. Nah, ini dugaan alat bukti yang bisa diarahkan ke sana tuh gimana Bu Yenti? Ya. Ini kan kita bicara yang pagar laut ya. Pagar laut kan kita semua juga bisa lihat bahwa ada laut yang harusnya tidak dipagari gitu ya. Itu aja deh, 30 km. Dan itu pasti ada larangan-larangan yang dilanggar. Tidak boleh kan itu harusnya. Nanti kita lihat dengan tidak ada izin kemudian memasang pagar-pagar di laut dan sebagainya, itu pasti ada pelanggaran hukum yang bersanksi pidana. Kita cari yang pidana karena memang setiap ada kejadian seperti ini sebetulnya double track system itu jalan. Administrasi silahkan pemerintah, tetapi kalau ada pidananya, pidana juga jalan harusnya begitu. Kalau sampai ada, kita kan lewat dari media ya, karena kita bukan langsung ya dari media, bahwa ada pemalsuan, bahwa kemudian ada melanggar hukum lingkungan, ada melanggar hukum kelautan yang bersanksi pidana, itu berarti kan ada kejahatan asal. Orang yang melakukan pelanggaran itu tidak mungkin tidak ada apa-apanya. Di antara mereka yang melakukan pelanggaran itu kemudian mereka mendapatkan keuntungan, ada uangnya misalnya. Nah, itu uangnya untuk apa? Itu adalah TPPU. Jadi kalau memang ada pelanggaran hukum pidana, apakah itu pemalsuan, apakah itu tipikornya ya, kalau penyelenggara negara atau pejabat publik yang melakukan pemagaran, kita kan harus lihat bahwa saya tidak harus lihat yang pelaksananya saja semuanya gitu ya, semuanya sampai ke atas siapa sih sebetulnya yang pada akhirnya pengembang atau siapapun itu kemudian melakukan pemagaran. Ini mesti ada masalah izin yang harusnya tidak boleh dikeluarkan tapi dikeluarkan, dan itu kemungkinan tidak gratis. Nah, ketika itu tidak gratis kemudian ada uangnya atas pelanggaran hukum pidana, kemudian uang itu di mana, untuk apa, dialirkan kemana, itu adalah TPPU-nya. Artinya Bu Yenti, apakah dugaan TPPU kuat ketika pembatalan sertifikat ini berarti ada dugaan aliran dana ke pihak terkait yang menyetujui sertifikat diterbitkan? Iya, kalau saya melihat ya, kalau ada, kan gini ya, walaupun nanti detail ya semuanya, karena ini 30 kilometer dan kemudian sudah ada pemetaan, kita mengawasinya lewat media ya. Karena memang kan kita kan bagian dari public participant ya, kita tidak mungkin saya sebagai akademisi terus lihat ke sana ya. Jadi kan kami di posisi bahwa kita melihat dari media, dan media itu adalah kontrol masyarakat, bahwa itu sudah ada di petak-petak dan sebagainya, dan itu sebetulnya tidak ada kan. Ini modusnya akan didalami oleh kepolisian. Apakah memang sudah dikotak-kotakan dulu dan kemudian dipagari dan kemudian muncul sertifikatnya? Nah, ini yang harus dicari. Kalau itu ada orang yang melakukan itu dapat apa? Dan yang memerintahkan siapa? Semua aliran dana terkait dengan pembangunan pagar itu adalah hasil kejahatan. Kalau itu memang ada kejahatan, ada bukti-bukti kejahatannya. Setelah uang itu diterima oleh siapapun, itu maka terjadilah TPPU. Memang di dalam undang-undang TPPU kejahatan asalnya kan banyak sekali. Itu artinya apa? Artinya semua kejahatan-kejahatan yang menghasilkan uang itu harus dikejar dengan TPPU agar ada penjeraan. Kenapa? Karena selain dipidana juga uang yang diterima tadi yang merupakan hasil kejahatan itu adalah bisa dirampas kembali. Begitu. Baik, Pak Susno, ini saya minta tolong ke Pak Susno karena ini cukup rumit mungkin ya. Karena ada yang bilang pagar laut berbeda dengan wilayah yang bersertifikat dan dibatalkan. Kemudian juga ada yang menyampaikan PSN, ini bukan PIK 2, PSN PIK 2 berbeda. Nah, untuk menjelaskan secara sederhana bahwa sebenarnya kasus ini seperti apa sih mengenai pagar laut dan sertifikat di laut ini, Pak Susno? Kita mau berbicara dari yang mana dulu ya. Satu, pagar laut. Kalau pagar laut itu terkait dengan memagari laut, itu persoalannya ada izin apa tidak.
ini ranahnya daripada Kementerian KKP. KKP tadi yang disampaikan Gus Rofi Ya, juga. sanksinya apa? Sanksi administratif dan sanksi denda. Kedua, tentang sertifikat laut yang tidak boleh disertifikati, kemudian disertifikati. Terjadi dua opini. Ada yang mengatakan itu daratan menjadi laut, ada yang mengatakan itu dari sejak zaman bahla itu laut, sehingga tidak boleh disertifikatkan. Maka dari pensertifikatan laut ini akan timbul dugaan perizinan, dugaan pemalsuan. Pemalsuan apa? Pemalsuan alas hak untuk mendapatkan sertifikat. Kan untuk dapat sertifikat kan harus ada pengajuan. Dokumen pengajuan itu harus ada liter C, petuk apa dan sebagainya yang diperkuat oleh kepala desa dan seterusnya. Nah, itu palsu apa tidak? Bisa saja suratnya asli dari lurah, tapi keterangan yang ditempatkan palsu. Kemudian dari situ juga timbul tindak pidana bahwa adakah di dalam pengajuan sesuatu yang bersifat palsu ini menimbulkan materi, yaitu pemberian uang atau suap dan sebagainya. Kalau ini dilakukan oleh aparatur negara, ini menjadi tindak pidana korupsi. Nah, kemudian ada lagi PSN. Ini hal yang berbeda. PSN itu berada di darat, ditetapkan oleh pemerintah untuk tanah negara. Nah, itu terkait dengan masalah administrasi penerbitan PSN itu mengandung unsur KKN apa tidak. Nah, kita mau lihat yang mana? Ada lagi satu lagi. Apa tuh? Tentang lingkungan hidup, ya. Nah, lingkungan hidup mungkin merusak ini, merusak itu, ganggu nelayan. Itu ranahnya daripada Kementerian Lingkungan Hidup. Dia kan punya PPNS. Nah, ini tidak bisa dicampur aduk. Nah, kejahatan apa yang timbul? Tadi ada kejahatan pemalsuan, yaitu keterangan palsu dan sebagainya. Ada kejahatan money laundering, ada kejahatan korupsi, ada kejahatan lingkungan hidup. Nah, kita mau bahas yang mana? Nah, kalau kita semua bahas yang kiri masuk Nggak cukup kanan, waktunya, kanan Pak masuk Susno. kiri, ya ambil saja yang mana dulu. Mau money TPPU. launderingnya. Kalau money launderingnya udah dijelaskan, cari predikat crime. Predikat crime-nya banyak sekali. Adakah pemalsuan melahirkan duit? Adakah perizinan, yaitu tentang penyalahgunaan wewenang yang menghasilkan duit? Adakah penerbitan sertifikat main swap menimbulkan duit, itu korupsi? Nah, itu ekornya, muaranya ke tindak pidana pencucian uang semua. Ya. Oke, hanya itu aja dari saya. Oke, baik. Gus Rofi, kalau seperti yang dijelaskan oleh Pak Susno itu menarik ya. Artinya kalau misalnya ini tidak ramai, sebenarnya juga ada banyak dugaan pelanggaran di balik ini dong, Gus Rofi, kalau begitu. Ya, kita ini gini, Mas. Yang disampaikan Pak Susno Duaji, Komjen Susno Duaji itu sudah benar. Jadi kita mau bahas yang mana, jangan dikait-kaitkan, kan itu masalahnya, framing-framing itu. Contoh masalah pencatutan, tujuh apa gitu. Nah, Pak Lurah kan sudah mengklarifikasi, bukan Lurah Kohot ya, bahwa kop surat dan lain-lain itu bukan dia yang membuat gitu loh. Jadi kalau misalnya ada merasa pencatutan, maka silakan masyarakat yang dicatut itu untuk melaporkan. Kalau saya, Mas, tidak hanya percaya dari media saja, tidak hanya percaya dari TikTok, tidak hanya percaya dari YouTube. Medsos. Saya investigasi ke lapangan, termasuk tanah PSN itu seperti apa, kan begitu. Tanah PSN itu miliknya Perhutani. Jadi beda PSN yang ada di sebelah tanah PIK dengan proyek PIK adalah dua hal yang berbeda. Kalau mindset ini dipahami, maka insya Allah pola pikir kita itu akan jernih gitu loh. Nah, selama ini kan framingnya proyek PIK di PSN kan, sehingga ada darah mendidih gitu loh. Kok enak ya PIK itu tanahnya di PSN kan, sampai di
Ada oknum-oknum calo itu ketika kepingin mendapatkan tanah, mereka itu mengatasnamakan PSN. Padahal PSN itu adalah tanahnya pemerintah. Baik, Gus Rofi, supaya lebih lengkap lagi dialog kita simak dulu Gus Rofi informasi berikut ini. Gus Rofi, Pak Susno dan Ibu Yenti, Bareskrim Polri siapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat terkait kasus pagar laut. Kita simak pernyataan Bareskrim. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Baik, Pak Susno, pasal berlapis apa sebenarnya yang akhirnya bisa ditetapkan oleh polisi untuk mengungkap kasus ini, Pak, sebenarnya, Pak, pelanggarannya? Jadi saya koreksi sedikit ya. Silakan, Pak. Agak keliru itu penjelasannya. Mestinya polisi itu kan penyidik, menyelidik, kemudian menyidik. Pengertian penyidik itu membuat terang suatu peristiwa. Dengan mengumpulkan alat bukti, peristiwa itu terang, pidana atau bukan. Kalau pidana, pidana apa? Jadi jangan dia nentukan pasal, nentukan pelanggarannya, baru dicari buktinya. Mestinya kami selidiki dulu peristiwa itu. Setelah diselidiki, kami nemukan alat bukti bahwa di situ ada pemalsuan. Dalam pemalsuan itu melahirkan duitnya ditransfer atau duitnya dibelanjakan, maka ada tindak pidana pencucian uang. Dalam pemalsuan itu digunakan untuk mendapatkan sertifikat, kemudian sertifikat itu main sogok atau menyalahgunakan wewenang, maka itu korupsi. Jangan dia tentukan, wah ini pencucian uang, wah ini pemalsuan, belum mau dia selidik dulu. Kan dia kan belum sidik kan? Baru menyelidiki. Kami selidiki dulu peristiwanya apa dengan mengumpulkan alat bukti, nanti kami tuduhkan pasalnya apa. Bukan pasalnya dibuat dulu baru dicari alat buktinya. Ini agak kurang pas ya. Pak Susno, tadi sempat disampaikan juga bahwa ada pernyataan dari satu masyarakat yang menyampaikan memang wilayahnya dulunya adalah darat, kemudian jadi laut, dan kita juga mengetahui bahwa Lurah Kohot ya, ini juga beberapa kali dimintai keterangan, dan apakah memang orang-orang ini menjadi satu-satunya untuk mengungkap kasus ini, atau ini bisa terang benderang dengan tidak hanya dari 1-2 orang saja untuk mencari tahu? Ya akan terang benderang, semua boleh berpendapat. Kan pakarnya di Indonesia sudah lengkap, kan ada pakar kelautan, ada pakar satelit, ada pakar geografi, ada pakar oceanografi, ada pakar apa. Polri pun tidak bisa menentukan bahwa ini adalah ini menurut dia. Dia akan mencari keterangan ahli, mencari alat bukti di mana garis pantai, pada saat bulan naik garis pantai sampai kemana, pada saat bulan surut sampai di mana, nanti pendapat dari peta geografi atau peta apa namanya itu, yang pinter-pinter itu, pada tahun 70 di mana posisi garis pantainya, pada tahun 80 di mana, pada tahun 2026 di mana. Nanti kesimpulannya apa, itu pun belum menjadi sahnya setelah diputus oleh pengadilan. Semua boleh berpendapat, tidak ada salahnya. Negara hukum, negara demokrasi. Tapi nanti semua akan dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Baik, Bu Yenti, jika terbukti ini adalah TPPU, lantas pasal berlapis apa yang akan dikenakan nanti, Bu? Ya begini, ini kan kalau dari Bareskrim itu saya mendengar dan membaca itu sudah dilakukan penyelidikan sejak tanggal 10 Januari, katanya kan begitu. Jadi mungkin sudah ada pendalaman-pendalaman gitu ya. Hanya memang ini kan disebutkan kemungkinan juga ada korupsinya, misalnya ada penyalahgunaan kewenangan, kemudian ada lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu juga ada sanksi pidananya gitu ya. Undang-undang kelautan juga ada sanksi pidananya. Jadi kita mencari yang ada sanksi pidananya kalau kita berbicara tentang bagaimana kasus pagar laut itu dikaitkan dengan TPPU. Karena semua undang-undang yang akan kita lapiskan, ini kan ada satu perbuatannya ada pemagaran di laut gitu saja. Tapi itu yang dilanggar undang-undangnya banyak. Dan undang-undang yang banyak itu juga ada yang bersanksi pidananya. Jadi saya tidak berbicara sanksi administrasinya. Apalagi sekarang yang mencabut siapa? Sebetulnya kan harus dicari. Masa negara terus yang ini? Kalau memang ini sudah ada pelanggaran, itu juga sudah mulai harus dihitung. Memang mencabut harus segera.
ya tidak apa-apa, karena nanti kan alat bukti kan bambunya saja dijadikan satu-satu cukup. Kalau lain bagaimana landscape-nya dan sebagainya kan kita punya satelit dan sebagainya. Kemudian itu tadi betul dari ahli geodesi UGM ya kalau nggak salah mengatakan bahwa 1976 itu semua adalah laut gitu, tidak pernah ada perubahan, pernah ada daratan. Itu nanti kan dimintain keterangan dengan ilmunya dan kemudian disumpah. Itu kan dia akan memberikan gambaran-gambaran yang mendalam tentang itu, karena 1976 belum tentu yang sekarang, yang dulu dewasa sekarang ini masih ada juga kan, itu juga harus difikirkan. Artinya kita memerlukan pemikiran-pemikiran, bahkan kalau satelit kurang bisa tanya ke NASA aja kelihatan ya Pak ya semuanya. Jadi segala sesuatunya ini nampak bahwa ada pelanggaran, yaitu tidak ada izin dan memang tidak boleh laut yang miliknya negara itu dipagari. Nah ini kita mencari dari sudut hukum pidananya, itu yang paling menjerahkan. Jadi kenapa harus pakai pidana? Karena ada beberapa perbuatan yang kalau sanksi administrasi, sanksi perdata diterapkan tidak bisa menjerahkan, harus pakai pidana. Kalau ada pidana kemudian ada uangnya, itulah TPPU. Demikian. Baik Bu Yanti. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya ingin sekali membahas panjang mengenai hal ini. Ya semoga saja kelancaran dialog kita ini juga berimbas pada indikasi dan juga apa yang dilakukan pemerintah untuk mencari tahu kelancaran menyelidiki pagar laut ini. Terima kasih Pak Susno, Bu Yanti dan Gus Rofi. Selamat malam.